Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah di video ini kita akan membahas tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nah, ada beberapa materi khusus, yaitu yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, dan yang ketiga nanti bab 3 itu khusus untuk contoh dan latihan ya. Sekarang masuk ke hukum mad terlebih dahulu. Jadi kita ulangi lagi murojaah dari pembagian hukum mad. Pada awal pembahasan hukum mad itu dibagi menjadi dua. Nah, telah dibahas di awal pembahasan tentang hukum mad. Jadi hukum mad itu dibagi dua. Yang pertama ada mad asli atau mad tabi'i, yang kedua ada mad far'i. Begitupun di video selanjutnya kita telah belajar tentang mulhaqat mad asli atau mad tabi'i, yaitu mad-mad yang dihukumi sama dengan mad tabi'i. Ada mad iwad, mad silah sughra, dan mad tabi'i harfi. Nah, hari ini insyaallah kita akan membahas mad far'i. Nah, mad far'i di sini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi mad far'i itu dibagi menjadi dua karena dilihat dari sebabnya. Yang pertama pembagian mad far'i karena hamzah, sebab karena hamzah. Ada 4 mad, yaitu yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah kubro, dan yang keempat mad badal. Nah, ini keempat mad far'i dikarenakan sebab hamzah. Ada juga nanti mad far'i yang dikarenakan sebabnya sukun. Apa aja madnya? Nah, mad far'i yang dia itu sebagai mad far'i karena sukun nanti ditinjau lagi dari dua sukun, apakah dia sukunnya sukun arid atau sukun asli. Jadi dibedakan lagi ya di pembahasan mad far'i karena sebab sukun. Untuk yang pertama di situ ada mad far'i dikarenakan sukun arid. Apa di sini yaitu sukun yang baru atau sukun yang datang. Jadi sukunnya itu bukan disukunkan dari pertama, bukan, tetapi sukunnya dikarenakan ada waqaf dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu mad arid lis sukun, dan yang kedua namanya madlin. Sedangkan mad far'i karena sukunnya sukun asli dibagi lagi di slide berikutnya ya. Tadi mad far'i karena sukun asli itu ada mad lazim. Nah, mad lazim ini nanti pun dibagi lagi menjadi dua. Ada mad lazim kalimi, ada mad lazim harfi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Mad lazim kalimi dibagi dua lagi. Ada yang mukhaffaf dan ada yang musaqqal. Begitupun mad lazim harfi. Ada mad lazim harfi musaqqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf. Ini pembahasan tentang mad lazim. Tapi nanti insya Allah akan dibahas di kelas 9. Pada pembahasan hari ini kita hanya mencakup tadi mad far'i dikarenakan sebab hamzah. Bagian pertama yaitu tentang mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mari kita bahas. Nah, di sini ada mad muttasil ya. Kapan mad muttasil itu terjadi? Mad muttasil tersebut terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Diulangi lagi, yang dinamakan mad muttasil itu adalah ketika mad tabi'i adanya hamzah ya. Ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, atau dengan kata lain boleh adanya hamzah setelah huruf mad yang bersambung dalam satu kata.
Ya, jadi kapan mad muttasil dibaca? Yaitu ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dia juga dinamakan mad wajib karena dia harus dibaca lebih dari 2 harokat. Jadi tidak boleh dibaca 2 harokat, tetapi dia dibaca harus lebih dari 2 harokat. Makanya dia disebut juga mad wajib. Contohnya di situ ada idza jaa nasrullahi wal fath. Ja di sini ada mad tabi'i. Ja ada fathah bertemu dengan alif. Ya, ini namanya mad tabi'i. Mad tabi'i tersebut bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jaa satu kata artinya telah datang ya. Biasanya ciri-cirinya di Al-Quran itu ada harokat seperti itu. Harokat bendera. Jaa itu dibaca lebih dari 2 harokat. Dibaca berapa harokat? Nah, mad muttasil ketika wasol, ketika dia dibaca sambung, dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Itu panjang bacaan mad wajib muttasil. Dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Contoh yang kedua. Wassama'i wat-thariq. Wassama'i. As-sama'i. Nah, di sini ada mim yang setelahnya fathah, berarti dia mad tabi'i lalu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. As-sama itu termasuk dalam satu kata ya. Dia termasuk dalam satu kata. Jadi dia dihukumi mad wajib muttasil karena dia satu kata. Artinya langit. Nah, itu ketika wasol ya, dia dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau kita bacanya berhenti wassama. Nah, itu nanti beda lagi nama hukum madnya ya. Jadi ketika waqaf dia hukumnya berubah menjadi mad arid lis sukun, dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Nanti di pembahasan berikutnya. Tapi yang penting adalah bahwa mad wajib muttasil dia dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Contoh mad wajib muttasil. Ada 3 pembahasan contoh dari contoh mad wajib muttasil. Contoh yang pertama yaitu mad wajib muttasil pada alif. Jadi ada mad tabi'i yang di situ mad tabi'inya menggunakan huruf alif, berarti sebelumnya adalah huruf berharokat fathah, lalu dia menjadi mad wajib muttasil. Kenapa? Karena setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Contohnya seperti contoh tadi yang telah diberikan, as-sama'u. As-sama'u satu kata. Al-malaikatu. Al-malaikatu ada lam bertemu lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Alifnya di situ pakai alif berdiri ya. Harokat alif berdiri, lalu setelahnya bertemu hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib muttasil. Contoh selanjutnya, mad wajib muttasil pada huruf ya. Contoh tafi'a, tafi'a, hani'an, hani'an. Nah, di situ ada fa berharokat kasroh, setelahnya ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Begitupun dalam contoh hani'an. Ada nun yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, itu mad tabi'i, bertemu dengan hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib muttasil. Contoh yang ketiga, mad wajib muttasil pada huruf waw. Ada 2 contoh juga. Uru'in, uru'in, uru'in. Ada ro berharokat dhammah, setelahnya waw sukun, itu disebut mad tabi'i dan bertemu dengan hamzah jadi menjadi mad wajib muttasil. Contoh yang terakhir, as-su'u, as-su'u.
ada sin berharokat dhamma, setelahnya waw sukun bertemu dengan hamzah dalam satu kata disebut mad wajib muttasil. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Kapan adanya mad jaiz munfasil? Kita bahas di slide berikut. Mad munfasil yaitu ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda atau pada dua kata yang berbeda ya, pada dua kata. Kalau tadi mad wajib muttasil itu dalam satu kata, kalau sekarang dalam dua kata atau disebut juga pada kata yang berbeda. Jadi ada mad tabi'i dalam satu kata, lalu setelahnya ada satu kata yang didahului oleh hamzah. Maka ketika mereka bertemu, mereka disebut dengan mad munfasil. Nah, mad ini juga dinamakan mad jaiz karena ia boleh dibaca dua atau lebih dari dua harokat. Jadi boleh dibaca lebih dari dua harokat. Jadi nanti ada ulama-ulama yang mengambil hukum mad jaiz munfasil dua harokat, ada juga yang mengambil 4 harokat seperti itu. Tapi nanti kita pelajari mana yang kita ambil ya. Contoh di sini ada dalam surat Al-Kafirun. Contohnya la a'budu ma ta'budun. La satu kata. Di situ ada lam yang berharokat fathah, setelahnya alif, dia disebut mad tabi'i dalam satu kata. Lalu di kata berikutnya ada kata yang didahului oleh hamzah. Jadi sini ini namanya hamzah. Kalian akan menemukan bentuk hamzah ketika kalian menggunakan Quran dari luar ya, Quran Mesir, Quran Madinah dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan Quran Indonesia, kebanyakan hamzahnya tidak tertulis. Tapi sebenarnya aslinya dia ada hamzahnya di situ. Biasanya sama, ciri-cirinya ada fathah, ada tanda mad harokat seperti bendera. La a'budu, la. Nah, berapa panjang bacaannya? Mad munfasil ketika wasol dia dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Tadi juga boleh ya, ada juga yang mengambil pendapat boleh dibaca 2 harokat. Tapi kita ambil jadi mad munfasil ini boleh dibaca 2, 4 atau 5 harokat. Ya. Itu untuk mad jaiz munfasil. Tapi yang kita ambil itu dia dibaca 4 sampai 5 harokat. Kalau kita baca, kita ikuti yang 4 sampai 5 harokat, tapi dia boleh dibaca 2 harokat. Contoh di situ ada wa ma adraka mat thariq. Wa ma, di situ ada ma, ada wa ma, ada mim berharokat fathah, setelahnya alif, dia termasuk mad tabi'i. Selanjutnya ada kata adraka, dia didahului oleh hamzah. Maka ketika dua kata ini bertemu, dia dibaca panjang, boleh 2, 4 atau 5 harokat. Wa ma adraka. Ya. Kalian bisa lihat di buku untuk keterangan lebih lanjut. Tapi ketika kalian membacanya berhenti di wama, tidak boleh dibaca 4 atau 5 harokat, tapi hanya 2 harokat. Nanti hukumnya menjadi mad tabi'inya saja. Jadi misalnya kalian nafasnya nggak kuat, terus kalian berhenti di wama, udah berhenti. Kalau berhenti cukup 2 harokat. Wama. Tapi kalau disambung wasol dibaca 2, boleh 4 atau 5. Wa ma adraka, seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke contoh mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil pada alif. Contoh, inna arsalna nuhan. Inna arsalna. Inna, di situ nunnya berharokat fathah, lalu ada alif, dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Yang pertama katanya inna,
Ini artinya sesungguhnya kami, lalu arsalna telah kami kirimkan. Dua kata yang berbeda. Ketika dibaca sambung, nah maka terjadilah bacaan mad jaiz munfasil. Seperti itu. Contoh yang kedua. Mad jaiz munfasil pada huruf ya. Wa fi anfusikum. Wa fi ini ya. Anfusikum didahului oleh hamzah. Fi artinya di dalam, dan di dalam anfusikum jiwa-jiwa kalian. Dua kata yang berbeda, dari arti pun sama, terlihat berbeda. Nah, ketika mereka digabungkan bacanya, disitulah ada mad jaiz munfasil. Contoh yang ketiga, mad jaiz munfasil pada waw. Anfusakum. Di sini ada harokat, huruf berharokat doma setelahnya waw, mad tabi'i, lalu bertemu dengan hamzah. Kalau yang ada alif terus ada bulatan itu tidak usah dianggap ya. Nanti ada pembahasannya. Anfusakum. Nah, ini jadi masuk ke bacaan mad jaiz munfasil. Nah, alhamdulillah pembahasan kita telah selesai pada mad jaiz dan mad wajib. Lalu kita masuk ke contoh dan lainnya, yaitu latihan ya, contoh dan latihan. Nah, untuk contoh di situ ada diberikan suatu ayat. Contoh nanti kita akan cari mana bacaan mad wajib muttasil, mana bacaan mad jaiz munfasil. Nah, di situ yang pertama diperhatikan ada kata ya ayyuha. Nah, ini pengecualian ya. Untuk kata ya ayyuha, dia itu bukan mad wajib, bukan satu kata, tapi dua kata. Ya sendiri, wahai, ayyuha orang-orang. Jadi ini sebenarnya terdiri dari dua dua kata. Nah, ini pengecualian pokoknya ya ayyuha ya. Bentar ya. Afwan. Nah, ya sendiri, ayyuha sendiri. Jadi ini masuknya ke mad jaiz, mad jaiz. Lanjut. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka. Ini apa mad apa? Mad wajib muttasil, mad wajib. Ja'aka, ja'a satu kata ya. Terus contoh lagi ini ala alla yusyrikna. Ala alla, ini ada kata ala, lalu ada an, dua kata yang berbeda. Jadi ini disebut mad jaiz munfasil, yang terpisah. Jadi artinya munfasil itu terpisah. Jadi terpisah madnya tuh. Ada dua kata yang berbeda terpisah. Sedangkan mad wajib muttasil bersambung. Muttasil itu artinya bersambung ya. Nah, sekarang masuk ke latihan. Sini ada ayat surat Al-Mumtahanah ayat 1. Carilah hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil dari ayat berikut. Silahkan dikerjakan lalu dikirimkan ke Google Classroom. Barakallahu fikunna. Alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.